Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita masuk ke pembahasan kita terkait dengan fungsi, yaitu operasi fungsi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fungsi? Fungsi itu adalah relasi khusus yang dimana dia memetakan setiap anggota himpunan A tepat satu ke anggota himpunan B. Jadi di sini kata kuncinya itu pada fungsi adalah memetakan, kemudian setiap anggota pada A ke tepat satu anggota pada B. Jadi maksudnya di sini fungsi tersebut dia akan memetakan masing-masing anggota pada himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Berarti dia ketika dilakukan pemetaan tidak akan lebih dari satu. Kemudian tidak boleh juga tidak dipetakan semua atau salah satu anggota pada himpunan A. Bagaimana bentuk notasinya? Notasinya itu berupa F adalah fungsi dari A ke B. Nah, kalau teman-teman lihat ada gambar di bawah, di sini kita memiliki himpunan A, kemudian kita juga memiliki himpunan B. Himpunan A merupakan daerah asal atau namanya domain. Himpunan B merupakan daerah kawan atau kodomain. Nah, anggota pada himpunan A apa saja? Yaitu 1, 2, 3, 4. Lalu anggota pada himpunan B adalah 1, 4, 9, 16, dan 25. Lalu apa himpunan atau daerah hasil atau range-nya? Yang dimana itu merupakan hasil pemetaan atau hasil memetakan setiap anggota himpunan A tepat satu pada anggota himpunan B. Nah, daerah hasil atau range-nya itu adalah 1, 4, 9, dan 16. Lalu bagaimana dengan 5? 5 di sini tidak merupakan, bagaimana dengan 25? 25 di sini tidak merupakan hasil range. Kenapa? Karena dia tidak memiliki pasangan atau relasi dengan anggota himpunan A. Jadi kalau misalkan di sini si A memiliki 4 anggota, berarti nanti di bagian hasil atau range di tepat satu bagian himpunan B juga berjumlah 4. Seperti itu. Nah, di sini terdapat salah satu contoh atau lebih tepatnya 3 buah pasangan himpunan atau 3 buah fungsi ya. Kalau teman-teman lihat bagian atau fungsi yang mana yang merupakan fungsi yang benar-benar fungsi dan bagian mana yang bukan fungsi. Misalkan ini adalah nomor 1, nomor 2 di bagian tengah, nomor 3 di bagian kanan. Jadi kembali lagi ke definisi fungsi. Fungsi itu adalah dia akan memetakan tepat satu anggota himpunan A ke satu anggota himpunan B. Jadi kalau yang nomor 1 itu dikatakan bukan fungsi. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat salah satu anggota himpunan A yaitu A3, dia memiliki pemetaan lebih dari 1 atau 2. Sedangkan fungsi hanya definisinya dia melakukan pemetaan tepat 1. Di contoh fungsi yang pertama, di anggota A3 dia melakukan pemetaan 2. Jadi itu dikatakan dia bukan fungsi. Lalu gambar yang di tengah atau fungsi yang kedua, ini juga dikatakan bukan fungsi. Kenapa? Karena salah satu anggota pada A tidak memiliki pemetaan ke salah satu tepat anggota B, yaitu A3. A3 di sini tidak memiliki pemetaan ke himpunan B. Lalu bagaimana yang ketiga? Yang ketiga merupakan fungsi. Kenapa merupakan fungsi? Karena setiap anggota A akan memiliki pemetaan dengan anggota himpunan B setiap anggota himpunan B. Meskipun di sini anggota himpunan B ada 4, salah satunya tidak memiliki pasangan, itu tidak apa-apa. Asalkan bukan merupakan daerah asal yang tidak memiliki pasangan.
Jadi kalau misalkan di daerah B tidak memiliki pasangan, itu tidak masalah, atau daerah kawan tidak memiliki pasangan, itu tidak apa-apa, tapi tetap dikatakan fungsi. Asalkan yang tidak memiliki pasangan atau yang memiliki pemetaan bukan daerah asal atau bukan bagian A. Lalu fungsi tersebut memiliki beberapa operasi. Operasinya diantaranya seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga ada yang namanya komposisi. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 saja, yang dimana komposisi ini nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, operasi pada fungsi itu yang pertama adalah penjumlahan, sama seperti penjumlahan pada umumnya ya. Misalkan 1 ditambah 1 sama dengan 2, atau A ditambah B sama dengan A tambah B, atau penjumlahan biasa. Tapi perbedaannya di sini adalah teman-teman menjumlahkan 2 buah fungsi. Lalu untuk operasi aljabarnya pada penjumlahan fungsi, di sini kita memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi f pada x dan juga fungsi g pada x. Di sini f ditambah g pada x sama dengan f pada x ditambah dengan g pada x. Jadi kalau dia penjumlahan, maka teman-teman pisahkan masing-masingnya. Fungsi f terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan fungsi g. Pengurangan bagaimana? Pengurangan juga sama. F dikurang G pada X sama dengan hasilnya F pada X dikurang dengan G pada X. Jadi masing-masing Fx dan juga Gx ini dipisah. Pembagian juga sama. F bagi G pada X sama dengan F pada X dibagi G pada X. Perkalian F dikali G pada X sama dengan hasilnya F pada X dibagi dengan G pada X. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 buah operasi pada fungsi. Yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua adalah pengurangan, yang ketiga adalah perkalian, dan yang keempat adalah pembagian. Di sini terdapat 1 contoh soal yang dimana teman-teman kita diminta untuk mencari hasil dari operasi. Yang pertama adalah F ditambah G pada 2, F dikali dengan G dalam 0, F dibagi dengan G dalam 3. Nah, kembali lagi ke tadi, bagaimana sih proses penjumlahan, proses pengurangan, dan juga proses perkalian pada fungsi. Kalau misalkan kita mempunyai 2 buah fungsi dan juga dilakukan penjumlahan, maka masing-masing fungsinya dipisah terlebih dahulu. Kita coba menyelesaikan soal yang A. Di sini A itu adalah F tambah G pada X sama dengan, berarti kita pisah masing-masingnya, F pada X ditambah G pada X. Nilai atau fungsi F pada X dan juga fungsi G pada X sudah diketahui. F pada X itu adalah X tambah 3, G pada X itu adalah X pangkat 2. Maka di sini kita coba menyelesaikan satu persatu dengan cara memasukkan value atau nilai 2 pada fungsi F pada X. Jadi di sini teman-teman coba masukkan terlebih dahulu F 2 sama dengan, kita buat di sini saja, Fx, kemudian Fx sama dengan X tambah 3, kita ganti X nya dengan angka 2 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian Gx pada sama dengan X pangkat 2. Kemudian G pada 2 sama dengan 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4. Berarti ketika kita jumlahkan F tambah G pada 2
hasilnya sama dengan F pada 2 ditambah dengan G pada 2. Sama dengan F pada 2, kita miliki hasilnya adalah 5. G pada 2 kita miliki hasilnya adalah 4. Maka hasil dari F tambah G pada atau di dalam 2 itu sama dengan hasilnya 9. Itu adalah jawaban dari soal yang pertama. Nah, berikutnya yang B, kita di sini diminta untuk mencari hasil dari perkalian F dikali dengan G dalam 0. Maka kita pisah masing-masingnya, berarti F dalam 0 dikali dengan G dalam 0. Di sini kita sudah pisahkan, maka yang pertama kita cari adalah F di dalam 0. Fungsi F dalam X di sini adalah X ditambah 3. Kita ganti X-nya dengan 0, maka 0 ditambah 3 sama dengan 3. Kemudian G di dalam 0 kita ganti X-nya dengan 0, maka 0 dipangkatkan 2 sama dengan 0. Jadi hasil dari perkalian F dikali G pada 0 atau di dalam 0 sama dengan 3, kita kalikan dengan 0. 3 kalau kita kalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Kemudian kita coba selesaikan soal yang C. C di sini kita diminta untuk mencari proses atau hasil pembagian dari F dibagi G dalam 3 sama dengan F dalam 3 dibagi G di dalam 3. Kita coba selesaikan satu persatu. Kita cari nilai F di dalam 3 sama dengan, di mana fungsi F di dalam X itu adalah X ditambah 3. Kemudian kita ganti si X-nya itu dengan angka 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Lalu G di dalam 3 sama dengan X pangkat 2. Kita ganti nilai X dengan 3. Maka 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kita ganti F dalam 3 dengan G di dalam 3. F dalam 3 tadi hasilnya adalah 6, maka di sini 6. G di dalam 3 hasilnya adalah 9, maka dibagi 9 sama dengan 2/3. Itu adalah hasil proses pembagian F dibagi G di dalam 3. Jadi maksud dari angka-angka yang ada di dalam ini, kita akan mengganti semua nilai X pada masing-masing fungsi. Hasilnya terdapat di dalam slide berikutnya. Sepertinya di sini ada kesalahan ya. Ini bukan tambah tapi kali. 3 dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Nanti untuk PowerPoint yang baru akan saya kirimkan. Lalu kita di sini memiliki contoh soal yang kedua, diberikan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 2. Di sini kita diminta untuk mencari pertama f dalam 1, kemudian yang kedua f dalam a ditambah 2, dan yang ketiga adalah f dalam a pangkat 2. Berbeda dengan contoh yang tadi ya. Kalau contoh yang tadi dia masih menggunakan angka, tapi di sini sudah berbeda, ada variabel lain yaitu variabel a. Yang pertama kita coba selesaikan yang a terlebih dahulu. Di sini kita memiliki fungsi f dalam x yaitu x pangkat 2 dikurang dengan 2x ditambah dengan 2. Pertama kita diminta mengganti nilai x dengan 1 atau f dalam 1. Maka yang pertama adalah 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali 1 ditambah 2.
1 pangkat 2 adalah 1 dikurang 2 dikali dengan 1, hasilnya adalah 2 ditambah dengan 2 sama dengan 1. Kenapa? Karena di sini habis. Seperti itu. Karena di sini habis. Negatif 2 ditambah dengan 2. Sekarang kita coba selesaikan yang B. Yang B di sini kita memiliki fungsi fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 2. Kita diminta untuk mengganti semua nilai x dengan a ditambah 2, sehingga menjadi a ditambah 2 dipangkatkan 2 dikurang a dikurang 2 dikali a tambah 2 ditambah 2. Yang pertama adalah a pangkat 2. Kenapa a pangkat 2? Karena a dipangkatkan dengan 2, kemudian ditambah dengan 2 dikali dengan 2 dikali dengan a. 2, kalau teman-teman ragu saya tuliskan di sini, dikali dengan 2 dikali dengan a. Kemudian ditambah dengan 2 pangkat 2 dikurang dengan 2 dikali dengan a. Negatif 2 dikali dengan a, kemudian dikurang dengan 2 dikali 2. Yang terakhir adalah kita tambahkan dia dengan 2. Hasilnya sama dengan a pangkat 2 ditambah dengan 2 dikali dengan 2 dikali dengan a, hasilnya adalah 4a ditambah dengan 2 dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 4. 2 dikali dengan a, hasilnya adalah negatif 2a. 2 dikali 2, hasilnya adalah negatif 4. Kemudian kita tambahkan yang terakhir dengan 2. Semua angka silahkan ditambahkan atau dikurangi sesuai dengan operasinya. Di sini kita memiliki angka negatif 4, positif 4 dengan 2. Nanti itu kita jumlahkan, kemudian kita kurangi. Nah, sebelum masuk ke konstantanya, teman-teman coba lihat yang berpangkatkan 2. Ada berapa yang berpangkatkan 2? Kebetulan di sini yang berpangkatkan 2 hanya 1, yaitu a pangkat 2. Berarti dia tidak perlu kita jumlahkan, tidak perlu kita kurangi dengan yang lain. Di sini hasil akhirnya adalah a pangkat 2 saja untuk perpangkatan. Lalu untuk yang memiliki pangkat a-nya adalah 1, berjumlah ada 2. Sini ada 4a dengan negatif 2a. Jadi positif 4a dikurang dengan dikurang dengan 2a, hasilnya adalah 2a. Ditambah dengan, kemudian kita jumlahkan 4 dikurang dengan 4 ditambah dengan 2, karena dia tidak memiliki variabel a. Berarti di sini adalah ditambah dengan 2. Nah, ini adalah hasil pada jawaban yang 2B. Kita coba cari yang C. Di sini kita punya fungsi fx, yaitu x pangkat 2 dikurang dengan 2x ditambah dengan 2. Kita ganti semua nilai x dengan a pangkat 2. Berarti di sini adalah a pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Kenapa? Karena x di sini kita ganti nilainya dengan a pangkat 2. Kurang 2 dikali dengan a pangkat 2 ditambah dengan 2. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, bagaimana hasilnya pangkat tersebut? Jadi kalau pangkat dipangkatkan lagi, dia akan menjadi pangkat 4. Jadi 2 dikali 2 sama seperti itu. Di sini a pangkat 4. Kemudian kita kurangi dengan
2A pangkat 2 ditambah dengan 2. Itu adalah hasil jawaban pada bagian C. Jadi sebenarnya operasi fungsi ini, silakan teman-teman lihat fungsi pada F, kemudian fungsi pada G atau fungsi pada masing-masingnya. Kemudian kalau misalkan kita diminta untuk mencari nilai value, contohnya di sini adalah kita diminta untuk mencari nilai value X pada 1, kemudian kedua nilai fungsi F pada A ditambah 2, dan yang ketiga adalah fungsi F pada atau di dalam A pangkat 2. Jadi teman-teman ganti semua nilai X atau ganti semua variabel X. Ganti semua variabel X, contohnya di sini adalah X pangkat 2, ganti X-nya saja dikurang dengan 2X, ganti X-nya saja dengan masing-masing value yang diminta pada soal. Di slide terakhir, ini adalah jawaban dari soal-soal tadi. Di slide terakhir, di sini ada soal, boleh teman-teman coba selesaikan soal berikut. Yang pertama adalah kita memiliki fungsi fx. Fungsi f dalam x sama dengan x kurang 5 dibagi dengan x tambah 5. Yang pertama, teman-teman diminta untuk mencari nilai f pada atau di dalam 2, f di dalam a pangkat 2. Kemudian soal yang kedua, kita memiliki dua buah fungsi di sini. Yang pertama adalah fungsi di dalam x sama dengan x ditambah 1. Kemudian fungsi g di dalam x sama dengan x dibagi dengan x tambah 1. Teman-teman diminta untuk mencari nilai dari f di dalam 2, g di dalam 2, kemudian f di dalam 2 dikali dengan g di dalam 2. Jadi, untuk soal yang pertama, silakan coba ganti semua variabel X dengan nilai 2 untuk yang A, kemudian yang B silakan ganti semua nilai variabel X dengan A pangkat 2. Untuk soal 2A, silakan teman-teman ganti semua variabel X pada fungsi F dengan 2, kemudian semua variabel X dalam fungsi G dengan 2 juga, kemudian baru dibagikan. Jadi bagi hasil dari fungsi tersebut F dengan G. Dan yang terakhir itu adalah teman-teman diminta untuk mencari hasil perkalian dari fungsi F di dalam 2 dikali dengan fungsi G di dalam 2. Silakan diganti semua variabel nilai X dengan angka 2, kemudian nanti hasil nilainya tersebut dikalikan. Baiklah, demikian pada pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.